ditekuni, layak untuk diperjuangkan, layak untuk dipelajari. Itu bisnis yang seperti apa? Nah, bisnis yang bernilai atau yang layak kita kerjakan yaitu bisnis yang memiliki potensi basis konsumen. Ya, itu yang menjadi leverage, menjadi daya ungkit suatu saat kita mendapatkan penghasilan yang berkesinambungan. Ya, tadi sudah cerita ya, karena ibu baru masuk tak beli. Contohnya itu perusahaan kayak seperti Telkomsel. Nah, Telkomsel itu punya HP semua tuh. HP semua. Kalau HP-nya nggak ada pulsanya, bingung nggak? Bingung. Pasti beli pulsa. Sebulan habis berapa kira-kira? 10.000. Ngobrol lah, entek. Ya 100.000 salah ya. Nah, konon katanya yang menggunakan Telkomsel itu ada sekitar lebih kalau cuma 50 juta orang di Indonesia. Anda bisa bayangin 50 juta itu nolnya berapa? 7. Nah, 100.000 nolnya berapa? 5. 7 plus 5 nolnya berapa? 12. Sisi ping 5. Berarti 1 bulan Telkomsel itu punya keuntungan 5 triliun. Ya. Kenapa? Dari 100.000 kok bisa jadi 5 triliun? Ya karena memang punya basis konsumen pengguna handphone. Ya. Contoh lagi Facebook, ya. Punya Facebook semua, ibu punya Facebook gitu. Sehari atau seminggu nggak pegang Facebook gimana rasanya? Nah, aduh, disukit banget ya. Notifikasi udah banyak sekali ya. Jadi gue konten nanti tuh gue kok ketak-ketak udah banyak ditanya. Nah kita sekarang Facebook gratis ya, nggak bayar ya. Nah kalau suatu saat yang punya Facebook iseng-iseng aku pengen beli pulau ya, pengen beli pulau gitu kan. Gimana caranya? Oh gampang ya, udah ini aja, berhubung saya mau beli pulau, saya mau cari uang di Facebook. Caranya kasih pengumuman, Bapak Ibu pengguna Facebook mulai tahun 2017 bulan Maret ya, besok bulan Maret, ibu-ibu yang menggunakan Facebook wajib membayar Rp1.000 sebulan. Bayar nggak Bu? Bayar cuma Rp1.000, suruh lombok renter bisa ini. Nah, dan ikhlas ya, ikhlas sekali Rp1.000 sesasi. Ambo tak bayar 5 tahun susah bukan. Tapi coba dari Rp1.000 itu, tahu nggak pengguna Facebook sekarang? Ada 1 miliar orang. Nah kalau 1 miliar kali 1.000 berapa? 1 triliun. Kalau 1 tahun 12 triliun. Pulaunya ngorgonya 5 triliun. Itulah bisnis yang menarik karena dia punya basis konsumen. Nah sekarang bisnis kita punya basis konsumen tidak? Gitu. Kalau basis konsumennya kecil sedikit, ya kan kita bisa prediksi tahun 5, tahun 10, tahun 20 ya sama aja. Kita buka warung di rumah, ya alasannya ya buat nambah penghasilan, buat mengurangi kesibukan gitu kan. Tapi ya kembali itu namanya kan self employed di kuadran sebelah kiri. Kita lihat kalau kita buka warung di rumah, berarti basis konsumennya ya sekitar RT kan. Nah, ya seumur harus umur 10 tahun ke depan ya tetap 1 RT itu basis konsumennya. Nggak akan banyak. Anda lihat seringkali tetangga Anda yang dulu warung sampai sekarang warung ya gitu-gitu aja nggak pernah tumbuh, nggak pernah berkembang. Kenapa? Karena dia self employed, bekerja untuk dirinya sendiri, waktunya terbatas dan tidak menggunakan sistem. Nah terus apa sih bisnis kita nantinya? Nah bisnis kita itu kalau kita lihat kebutuhan pokok manusia hidup sekarang ini kan ya kebutuhan sehari-hari dia pasti belanja
Sekarang ini trennya adalah adanya Instagram, adanya Facebook, apalagi sekarang HP-nya bagus-bagus, bisa buat selfie. Ada kebutuhan lain yang menjadi kebutuhan pokok, yaitu apa? Produk-produk yang berhubungan dengan kosmetik. Itu mesti laris manis, ya. Produk yang berhubungan dengan kecantikan itu sekarang itu luar biasa, omsetnya miliaran triliunan rupiah. Karena apa? Karena sudah menjadi kebutuhan pokok. Kemudian produk-produk suplemen kesehatan, dengan sadarnya orang bahwa orang minum obat itu menjadi banyak sekali efek samping. Sekarang mulai banyak beralih ke pengobatan timur, yaitu pengobatan yang bersifat herbal. Dan sudah banyak sekali terbukti bahwa penyembuhan dengan herbal itu ternyata jauh lebih aman. Ya. Kemudian produk-produk yang berhubungan dengan peningkatan produktivitas, ya, contohnya pupuk. Ya, petani mana yang nggak butuh pupuk? Semua petani butuh pupuk. Kemudian peternak mana yang nggak butuh nutrisi? Ya, sekarang banyak. Artinya sektor bisnis di bidang pertanian, perkebunan, peternakan itu juga bisnis yang cukup bagus. Nah, kebetulan kalau kita lihat jalur distribusinya, kalau Bapak Ibu katakan sabun, sederhananya adalah sabun. Ibu kalau beli sabun kan pasti di toko kan, nggak mungkin di pabriknya itu, nggak mungkin, nggak boleh pupuk di Jakarta beli satu. Jadi kalau beli satu kontainer, 2 kontainer ya boleh. Nah, ketika kita beli sabun di warung itu harganya Rp1.000, tahu nggak kalau sabun itu di pabriknya itu harganya hanya mungkin Rp300. Ya. Yang 700 kemana? 700 adalah untuk biaya grosir. Grosir itu ngambil 30%. Ya. Terus pengecer itu juga ngambil 30%. Yang 10% pengiklan, bintang film itu dibayar juga. Nah, berarti yang mendapatkan, yang memiliki basis konsumen siapa? Ya grosir kan. Grosir punya pengecer, dan saya pegang pemasaran Indomie se-Jawa. Wah, saya pelempar ke pengecer. Ya, pengecer akan melayani konsumen. Nah, konsumen itu adalah basis konsumen saya. Saya punya bisnis basis konsumen yang se-Jawa orangnya. Ya, walaupun saya ngambilnya mungkin hanya Rp100 lah per bungkus, tapi kalau kali jutaan bungkus jadi miliaran. Ya. Nah, ini ada kabar baiknya. Ada sebuah perusahaan yang dia tidak menggunakan sistem distribusi grosir dan pengecer, ya, tetapi sistem pemasaran atau distribusi barangnya itu diserahkan kepada masyarakat, termasuk Anda dan saya. Ya, kita akan berada pada posisi grosir dan pengecer, sehingga kita punya akses 70% harga itu kita punya akses. Nah, sekarang bagaimana menciptakan basis konsumen itu? Jadi ya, aku kira dikenal nih Mas Nawi mau tanggal kiwa tangan gitu ya. Enggak, sebenarnya Bapak Ibu itu punya potensi yang luar biasa. Ya, yang pertama punya wajah cantik. Bukan saya yang terlalu, cuma tidak dikomersilkan sedikit kan saya, ya. Anda bisa jadikan iklan terhadap produk Anda sendiri, ya. Kemudian Anda juga punya potensi yang Anda pegang, handphone yang Anda pegang itu punya nilai miliaran rupiah. Kan di setiap handphone pasti ada nomor kontak ya, nah, ada nomor telepon. Nomor teleponnya ada namanya nggak? Pasti ada namanya, ya. Belum lagi Anda buka Facebook, setiap orang rata-rata punya 1000 teman, ya. Anda punya 1000 teman, teman Anda yang 1000 ini punya 1000 teman ya? Punya sudah 1 juta orang ya. Yang 1 juta orang itu punya 1000 teman ya? Oh, punya sudah 1 miliar orang. Udah baru 3 level aja sudah sekian.
Halo teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Bapak Ibu semuanya yang ada di kelas BisnisNet 818, mohon maaf, hari ini sebetulnya jadwalnya Ibu Eliana ya. Ibu Eliana sepertinya tidak ada respon, mungkin sibuk. Lebih baik daripada kosong. Kelas akan kita manfaatkan, kita suka sekali memanfaatkan waktu yang selalu disia-siakan oleh orang lain. Ya. Bapak Ibu semuanya, terima kasih yang sudah hadir. Ada Mbak Siti Rohani, Mbak Siti Munawaroh, Mbak Nunung Rohayati, Mbak Ani Nuraini. Terima kasih semuanya yang sudah hadir. Pada kesempatan siang hari ini kita akan sharing-sharing, mungkin melanjutkan materi yang kemarin. Dan tentunya Bapak Ibu semuanya tadi sudah mendengarkan presentasi dari guru besar kita, Bapak Muhammad Ahsanto Ali, Crown Diamond Director, yaitu tentang mudahnya bisnis NASA ya. Ya, Bapak Ibu semuanya nanti bisa diputar ulang yang belum mendengarkan dari awal presentasi tadi. Ya, tentunya yang dijelaskan oleh guru besar kita tadi adalah mengenai mudahnya kita itu menjalankan bisnis NASA. Contohnya, Bapak Ibu semuanya tidak perlu pergi dari rumah, ya, tidak perlu pergi dari rumah, juga sudah mempunyai alat yang lengkap. Ya, seperti HP, ada yang HP-nya sudah canggih. Nah, itulah akan mendukung menjadi alat kita untuk menjalankan sebuah bisnis. Ya, nah, bisnis kita yaitu adalah berbasis konsumen. Sangat mudah ya. Tadi sudah mendengarkan ya. Andai kata kita itu buka warung. Ya betul, itu juga berbasis konsumen, akan tetapi cuma konsumen selingkungan aja ya, ada batasannya, paling ya cuma 1 RT. Nah, kalau bisnis kita bisa seluruh Indonesia, bahkan luar negeri, yaitu basis konsumennya. Tinggal kitanya mau membuka pasar di mana, mau buka agen di mana. Nah, semuanya bisa. Dengan apa? Dengan jangkauan itu tadi, karena sekarang musimnya musim digital, mudah. Jadi kita akan buka agen, tidak harus pergi luar pulau, luar kota. Yang penting kita selalu membuat penawaran ataupun informasi lewat internet, entah itu via Telegram, via Facebook, lewat YouTube, web. Banyak sekali yang bisa Anda akses. Nah, dari situlah mudahnya kita menjalankan bisnis ini. Kira-kira Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir merasa mudah apa sulit untuk menjalankan bisnis ini? Ya, yang berbasis konsumen itu yaitu tadi sedikit kali banyak.
kita istilahnya sedikit kali banyak, kita mengambil keuntungan sedikit akan tetapi dikalikan banyak yang akan menjual. Ya, katakanlah kita sudah stokis. Nah, kita bisa melayani beberapa distributor, ratusan, ribuan. Nah, kalau Anda katakanlah sudah stokis, kemudian Anda mempunyai jaringan stokis di jalur ataupun grup Anda sudah banyak stokisnya, nah itulah Anda semakin banyak akan menikmati passive income dari berbagai jurusan. Dari stokisnya dapat, dari distributornya dapat, dari keuntungan kita penjual produk dapat, belum bonus-bonus yang lainnya. Nah, bagaimana Bapak Ibu semuanya? Mudah ya? Mudah. Kalau kita berpikir mudah pasti hasilnya mudah. Berpikir sulit ya sulit. Oke Bapak Ibu semuanya, bagi teman-teman yang sudah mempunyai buku 8 langkah sukses, silahkan dibuka. Yang belum silahkan siapkan alat tulisnya. Selain nanti mengerjakan PR-nya dengan screenshot bukti bahwa Anda mengikuti, juga Anda menuliskan poin-poinnya yang Anda bisa tangkap, ditulis. Ya, itulah nanti akan memudahkan kita untuk belajar. Siap ya Bapak Ibu semuanya? Ya, kemarin sudah memulai langkah yang pertama, yaitu membuat impian ataupun set goal. Ya, karena bisnis ini saking mudahnya, tanpa kita mempunyai tujuan, pegangan yang kuat, tujuan yang jelas, itu tadi kita tidak akan bisa mencapai tujuan yang kita rencanakan, karena saking mudahnya itu kadangkala sampai terlupakan, disepelekan. Sesuk lah, saiki akeh mentingke iki Nah, itulah saking mudahnya. Ya, makanya perlu yang namanya impian. Itu di 8 langkah sukses, di langkah yang pertama. Kemudian yang di langkah kedua apa Bapak Ibu semuanya? Di 8 langkah sukses, di langkah yang kedua adalah menuliskan daftar nama. Nah, menulis daftar nama. Bapak Ibu semuanya, siapa yang belum mempunyai buku kerja, ya, buku kerja, segera miliki buku kerja, karena itu sangat penting untuk buku harian kita, kerja kita. Nah, ini ada di dalam buku kerja, ada jadwal kegiatan rutin hariannya, hari, tanggal, nama kegiatan, tempat, target, dan alat yang dipromosikan. Ya, di sini lengkap ya Bapak Ibu semuanya. Ya, nah itu ada kolom-kolomnya. Bisa dilihat enggak Bapak Ibu semuanya? Ada kolom-kolomnya, mungkin ya Mbak kita fokuskan. Ini kolom-kolom yang ada di dalam buku kerja. Makanya kita penting harus berinvestasi yang namanya buku kerja. Jadwal kegiatan harian dulu sudah pernah kita sampaikan. Setiap malam sebelum tidur mau mengerjakan apa, ditargetkan agar tidak lupa. Kalau lupa, apalagi ditunda. Ya, kalau kita suka menunda, contoh yang paling gampang adalah ibu rumah tangga yang suka menunda, katakanlah mau nyuci pakaian, entah nyuci alat dapur, nanti aja biar nunggu
lainnya numpuk. Nah, kalau numpuk sudah saking banyak tumpuannya, bingung mau ngerjakan yang mana dulu ya. Nah, seperti itu. Begitu pula target-target harian kita, katakanlah hari ini jam 13 harus presentasi di kelas ini, ya seperti ini target. Nah, kita catat ya, paling tidak kita sehari mempunyai 5 target dan dijalankan secara kontinu, ya, secara terus menerus. Setiap hari harus menuliskan targetnya yang mau dikerjakan apa. Katakanlah pagi hari nyiapkan barang yang mau dikirim, di packing, terus nanti jam berapa ngirimkan ke kantor pos atau ke JNE. Nah, setelah itu mau presentasi, mau meminjamkan paket informasi, nah itu target. Jadwal harian itu ada di buku kerja, ya. Kemudian daftar nama juga sudah ada kolomnya, tinggal nanti Bapak Ibu semuanya tuliskan di situ. Ya, ini sangat lengkap. Siapa di sini yang sudah mempunyai buku kerja dan sudah diisi, sudah ditandatangani oleh haplen Anda, keluarga Anda juga ikut menjadi saksi. Saksi adalah ikut mendoakan agar cepat tercapai apa yang Anda rencanakan. Ya, Bapak Ibu, ini kolom daftar nama ada di sini, ya. Kolom daftar nama ada. Tinggal nanti Bapak Ibu semuanya tuliskan nomornya, nomor urut, nama, kemudian alamatnya dari mana, nomor teleponnya berapa, ya. Dan nanti dia itu termasuk kategori A, D atau F. Nah, nanti tinggal diseleksi setelah membuat ataupun sudah dituliskan. Baik Bapak Ibu semuanya, apakah suara kami bisa diterima? Sebelum kita lanjutkan, kayaknya kurang respon banget nih yang masuk. Ada berapa orang yang kita ceknya? Ini sudah ada beberapa orang yang komentar 1, 2, 3, 4 orang. Orangnya yang hadir itu saja ya. Semoga yang lain segera sadarlah dan demi masa depan kok. Ya benar, ada 4 orang yang hadir. Suara jelas ya, terima kasih Mbak Siti Munawaroh. Ya, kalau suara sudah jelas, kita lanjutkan agar Anda semuanya nyaman untuk mendengarkan, bisa diterima. Baik, menuliskan daftar nama. Di industri network marketing pada dasarnya adalah berhubungan dengan manusia, ya Bapak Ibu semuanya. Kita ada di bisnis jaringan ataupun network marketing, itu pada dasarnya kita selalu berhubungan yang namanya manusia. Membangun bisnis berarti Anda perlu mengelilingi diri Anda dengan orang-orang ya Bapak Ibu semuanya. Kita membangun sebuah bisnis ini artinya kita perlu mengelilingi diri kita itu ataupun di sekitar kita itu ada orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, daftar nama adalah
menjadi langkah permulaan yang sangat penting. Daftar nama menjadi langkah permulaan yang sangat penting di dalam memulai perjalanan sebuah bisnis. Ya. Sangat penting Bapak Ibu semuanya yang namanya daftar nama. Ya. Anda membuat daftar nama tertulis harus menjadi prioritas utama. Anda menulis daftar nama itu menjadi prioritas utama Bapak Ibu semuanya. Nah, modal dan aset yang paling berharga di industri ini sehingga tak bisa diabaikan. Jelas ya? Jadi kita harus prioritas karena apa, modal kita dan aset yang paling berharga di industri ini sehingga tak bisa diabaikan lagi. Anda harus selalu membawa dan bekerja berdasarkan daftar nama itu. Anda pun pergi kemanapun, buku kerja harus Anda bawa. Nanti apabila teman-teman mau menginginkan buku kerja yang simpel, yang pernah kita tunjukkan dulu, masih ada stok beberapa ya. Kalau yang ini kan lebar, kalau tas Bapak Ibu semuanya tidak besar, tidak masuk ini ya. Baik, kita lanjutkan. Anda harus selalu membawa dan bekerja berdasarkan daftar itu serta mengembangkannya secara konsisten selama bertahun-tahun ke depan. Ya, Bapak Ibu kemanapun pergi, bekerja berdasarkan daftar nama. Kita mau mengerjakan bisnis ini berdasarkan dengan daftar nama dan mengembangkannya secara konsisten, ya, terus menerus tanpa ada hentinya. Usaha kita dengan konsisten, ya, kita akan mendapatkan apa yang kita rencanakan. Kemudian perlakukan daftar nama itu layaknya barang yang sangat berharga yang Anda miliki. Jadi kita itu mempunyai daftar nama, wah itu dianggap barang yang berharga, seperti apa yang kita punya saat ini. Kita harus mengamankan benar, ya, daftar nama itu adalah menjadi aset kita yang berharga, ya. Perlakukan daftar nama itu, daftar itu layak barang yang sangat berharga yang Anda miliki saat ini. Satu hal yang bisa dipastikan adalah seseorang yang dikatakan tidak serius di bisnis ini bila dia tidak mempunyai daftar nama yang tertulis. Nah, Bapak Ibu semuanya jelas ya. Kalau kita itu sudah serius untuk di bisnis seperti ini, ya mau tidak mau kita mempunyai daftar nama itu dengan ditulis, tidak boleh hanya dihafalkan. Kalau dihafalkan lupa, kalau secara tertulis akan ingat terus. Kita buka, ditandai yang sudah di prospek, yang sudah dipresentasikan. Nah, tidak ada daftar nama yang tidak akan pernah ada di bisnis besar. Kita ulangi, tidak ada daftar nama, tidak akan pernah ada bisnis yang besar. Artinya, kalau kita itu menginginkan bisnis yang besar, sudah tentunya kita mempunyai daftar nama. Nah, makanya daftar nama adalah aset yang sangat berharga buat kita, bagi pemain-pemain bisnis network marketing. Ya. Daftar nama bukanlah daftar dari orang-orang yang bisa menghasilkan
penghasilan untuk Anda, ya, daftar nama itu bukanlah daftar dari orang-orang yang bisa menghasilkan penghasilan untuk Anda, tetapi daftar nama orang-orang yang berpotensi untuk merubah kehidupan mereka dan juga kehidupan Anda. Nah, makanya kalau sudah tertulis di daftar nama, kita cek lagi, kita koreksi lagi. Dicari orang-orang yang prioritas. Di saat kita menuliskan daftar nama, tidak perlu pilih-pilih. Yang penting tulis saja apa yang melintas di pikiran kita. Namanya siapa yang sudah melintas, begitu melintas kita tulis, melintas lagi tulis lagi. Tidak banyak mikir. Yang penting sudah ada daftar yang lewat di alam bawah sadar kita, terlintas, kemudian kita tuliskan. Nah, setelah tertulis, nantinya kita seleksi lagi, dicari yang prioritas terlebih dahulu, yang diutamakan, karena kita akan mencari orang yang berpotensi untuk merubah kehidupannya, dan mereka juga kehidupan Anda nantinya akan berubah. Anda awalnya mendaftar nama, memberikan informasi peluang kepada prospek Anda tadi. Anda membantu memberikan peluangnya. Kalau dia menerima dengan serius dan konsisten menjalankannya, dia akan membawa perubahan kehidupannya. Anda akan mendapatkan efeknya. Jadi kita membantu, kita itu berbuat apa? Berbuat baik akan memanen kebaikan, berbuat jelek juga akan memanen kejelekan. Kira-kira bisa dipahami Bapak Ibu semuanya? Baik Bapak Ibu semuanya, ini semakin menurun, mungkin keluar masuk ya karena jaringan, tidak menjadikan masalah. Semoga nanti bisa diputar ulang karena sudah tersimpan di kelas ini dokumentasinya, videonya. Nah, nanti selain itu kita posting di grup ataupun di YouTube agar bisa membantu Anda. Nantinya kalau di grup, kalau Anda sudah mengikuti YouTube yang kita buat posting, Anda berani komentar, berani like, berani membagikan, Anda bisa mendapatkan notifikasi. Dan kalau Anda sering-sering melihat komentar yang ada di kolom komentar di YouTube, silahkan Anda tanggapi. Jikalau Anda ada yang berkomentar mau gabung, silahkan Anda terima. Itulah kami murni membantu Anda semuanya, bukan untuk kepentingan kami, tapi kita bersama, kita membantu Anda semuanya. Ya, kita mulai membuat YouTube hasil dari kelas kita, pembelajaran kita. Nanti ke depan dari kesaksian Bapak Ibu semuanya akan kita kumpulkan, akan kita jadikan dokumentasi, akan kita share di YouTube. Dan nanti silahkan Bapak Ibu semuanya selalu merespon, selalu komentar, dan selalu tanggapi siapa yang berkomentar. Dan apabila itu akan membawakan hasil, silahkan nikmati Anda semuanya. Baik Bapak Ibu semuanya, kita lanjutkan. Nama dari lingkungan yang Anda kenal atau lingkungan natural. Nah, kenapa dianjurkan untuk membuat daftar nama dengan tertulis? Kenapa Bu? Kenapa Pak? Kok harus dianjurkan membuat daftar nama dengan tertulis? Karena kita seorang pelupa. Baru ingat kawan,
kenalan kita setelah disponsori oleh orang lain. Nah, kita mempunyai kenalan, mempunyai teman, baru ingat kalau kita itu mempunyai teman ataupun kenalan setelah dia itu disponsori oleh orang lain. Ya, sakitnya di mana? Sakitnya ada di sini. Apalagi tahu-tahu teman Anda, kenalan Anda sudah melampaui Anda, mendahului Anda menjadi Crown Diamond Director. Waduh, ternyata teman dekatku, kenalanku tahu-tahu sudah Crown Diamond Director di jaringan orang lain. Ya, nyesek sakitnya di sini. Makanya perlu kita butuh yang namanya daftar nama. Ya, juga agar apa kita itu bekerja dengan terarah sesuai skala prioritas ya. Kita itu biar apa kalau mempunyai daftar nama, kita itu biar bisa bekerja secara terarah dengan terarah sesuai skala prioritas. Kalau tidak terarah kita bekerja, tidak urutan, tidak ada jadwalnya, hari ini ngerjakan apa, selesai ngerjakan apa lagi, itu tidak akan terarah. Bekerjanya akan nggak berurutan dan hasilnya juga seperti apa nanti kalau kita mengerjakan tidak sesuai dengan targetnya. Ya, tentunya Bapak Ibu semuanya bisa membayangkan. Baik Bapak Ibu semuanya yang kita hormati, daftar nama berisi orang-orang yang Anda kenal, bukan orang-orang yang Anda pikir mau menjalankan bisnis ini. Jangan menilai terlebih dahulu. Jangan menilai, wah itu orangnya enggak potensi, wah itu enggak bakalan sukses di bisnis ini. Jangan, tulis dulu, semuanya ditulis. Nah, di awal sudah kita sampaikan, menulis tidak usah pilih-pilih, daftar nama itu semua ditulis. Kemudian nanti ada seleksi. Nanti yang kalau Anda sendiri baru memulai belum paham cara menyeleksinya, bisa meminta bantuan upline Anda ya, upline Anda yang sudah pernah melakukannya. Makanya menjadi good team player yang baik. Juga kemarin sudah kita sampaikan, jalur sponsorisasi itu harus kita jaga, karena apa, itu aset yang akan menghasilkan ya. Jalur sponsorisasi harus kita jaga, kita amankan ya. Nah, itulah nantinya yang akan membantu kita sampai kita bisa mencapai tujuannya ya. Baik Bapak Ibu semuanya, kita lanjutkan. Setiap orang rata-rata dalam 10 sampai 15 menit pertama bisa mengingat di luar kepala untuk menuliskan sebanyak 50 nama orang yang dikenal. Coba Bapak Ibu semuanya praktekkan sekarang bareng-bareng yuk, yang sudah mendengar apa yang kita sampaikan. Anda siapkan alat tulisnya. Kalau enggak, coba Anda tuliskan di kolom komentar. Anda tuliskan nama-nama siapa, si A, si B, si C, si Paijem, si Tuyem, si Paijo, si siapa, kamu tuliskan. Coba bisa 10 sampai 15 menit kira-kira bisa menulis nama berapa. Coba praktekkan di kolom komentar. Ayo bareng-bareng, kita tunggu. Bapak Ibu semuanya bisa di copy, bisa didengar. Halo?
Setiap orang itu rata-rata di dalam 10 sampai 15 menit ya, 10 sampai 15 menit pertama bisa mengingat di luar kepala dan menuliskan sebanyak 50 nama orang yang sudah dikenal. Ada teman sekolah, teman dekat, tetangga, ayah, ibu, kakek, nenek, paman, siapa lagi, teman kerja, teman di kantor, teman bermain, teman arisan, banyak. Ayo mulai coba praktek, nanti tinggal dipindahkan di buku kerja. Sekarang bisa nulis di kolom komentar untuk menunjukkan bahwa kita benar-benar belajar ya. Katakanlah pokoknya yang Anda ingat, teman Anda siapa? Teman sekolah, teman arisan, teman main ya. Katakanlah kayak Mbak Siti Munawaroh, teman satu grup senam, ditulis semuanya ya. Coba itu Mbak Siti, Ari, Yulia, Iis, Lita, Yulinia, Elinia, Kalis, Bambang, Legiman, Imah, Cindi, Astuti, dan Diah, Rida ya. Itu gampang kan? Seperti itu Mbak. Nanti tinggal dituliskan di buku. Kalau memang belum mempunyai buku, bisa dituliskan di buku sembarang untuk sementara, nanti bisa dipindahkan. Jadi katakanlah seperti yang dituliskan oleh Mbak Siti Munawaroh. Nah, itu katakanlah teman Mbak Siti Munawaroh dalam satu grup senam, ada berapa personil, tulis saja semuanya. Nggak usah pilih-pilih si A, si B, yaitu tadi seperti Ari, Yuli, Yulita, Iis, Lita, Yuliana, Eliana, Kalis ya, tuliskan Mbak. Jadi kita untuk praktek caranya seperti itu. Jadi setiap orang itu rata-rata dalam 10 sampai 15 menit pertama bisa mengingat ya di luar kepala kita dan menuliskan sebanyak 50 nama yang sudah kita kenal. Nah, nanti kalau sudah tertulis seperti itu, nanti diseleksi lagi. Kira-kira siapa yang prioritas, yang kira-kira layak bisa serius untuk diajak kerjasama. Nah, itulah didahulukan untuk dipresentasikan, untuk dipinjamin paket informasi. Ya. Dari Mbak Siti Rohani, kalau kita nilai terlebih dahulu biasanya akan membuat kecewa, apalagi kalau kita sudah menilai, wah si A ini berpotensi mau menjalankan bisnis, ternyata pada kenyataannya tidak, maka akan kecewa. Betul sekali Mbak. Jadi kita nggak usah berpikir yang neko-neko di saat kita menulis, tuliskan saja dulu, seperti contoh yang dituliskan oleh Mbak Siti Munawaroh ya. Tuliskan saja semuanya, pokoknya nama siapa yang melintas kita saat berpikir daftar nama, siapa yang melintas langsung tuliskan. Jadi kita mendapatkan nama siapa, tuliskan ya, seperti contoh itu ya. Nah ini lagi Mbak Nunung Rohayati, coba kita baca. Erni Rusnita, Eci Kurnova, Listawalia, Santi Chandra, Meli Agustin, Andi, Rina, Edi, Subandi, Marlin Nawati, Miss Nawati. Baik, terima kasih buat teman-teman. Agar kita itu mempercepat menuliskan nama. Jadi apabila namanya panjang tidak perlu ditulis lengkap
Nama panggilannya aja, nama depannya atau apa yang mudah diingat, agar kita mempercepat mendapatkan nama. Nah, contoh nih Mbak Siti Rohani, wah luar biasa nih. Nah, Erna, Dasri, Cindy, Endah, Emma, Ani, Dewi, Ega, Evi, Ijah, Roi, Deta, Ayu, Irna, Yuni, Rosi, Isti, Joko, Santo, Soli, Ari, Desti, Siti, Neng, Sri. Luar biasa, tepuk tangan buat Mbak Siti Rohani. Ya, inilah contoh membuat daftar nama seperti itu, menuliskan daftar nama. Jadi tidak usah pusing-pusing, tidak perlu panjang-panjang. Yang diingat, yang ditulis nama depannya, nama panggilannya, agar mudah cepat mendapatkan namanya. Nah, nanti tinggal diseleksi. Oh, ini orang yang ini tipenya pemakai. Oh, ini kayaknya kalau diajak bisnis serius. Nah, nanti barulah kita mengerjakan di langkah berikutnya, ini baru membuat daftar nama. Makanya insya Allah buku 8 langkah sukses akan kita bedah sampai selesai. Walaupun teman-teman sudah pernah membawakannya, tidak akan menjadi masalah bahwa kita mengulang dan mengulang. Dengan kita sering mengulang, ilmu akan banyak yang tersimpan di memori kita. Paham ya? Dan bisa diterima ya Bapak Ibu semuanya? Oke, kita lanjutkan. Ya, kalau mereka masing-masing melakukan hal yang sama, maka 50 kali 50 sama dengan berapa Bapak Ibu semuanya? 2500 nama. 2500 nama, sebuah potensi yang luar biasa. Tuliskan nama-nama orang yang Anda kenal, bukan menuliskan nama yang Anda pikir. Mau ikut bisnis NASA, ya, tuliskan nama-nama yang Anda kenal, bukan menuliskan nama yang Anda pikir mau ikut bisnis NASA. Gak usah memikirkan nama itu tadi mau gabung atau tidak, tulis saja. Kalau kita memikirkan, wah nanti kelamaan kita nggak akan dapat daftar nama. Ya. Kemudian berpikirlah Anda menuliskan nama-nama orang yang Anda pikir masih membutuhkan pendapatan tambahan, yaitu 500.000. Coba kita ulangi. Berpikirlah Anda menuliskan nama-nama orang yang Anda pikir itu dia itu masih membutuhkan pendapatan tambahan 500.000, 1 juta, seperti 5 juta dan lain sebagainya. Bisa dipahami Bapak Ibu semuanya? Jadi tuliskanlah nama-nama yang Anda kenal, kemudian bukan menuliskan nama yang Anda pikirkan untuk ikut bisnis di NASA. Selanjutnya, pikirkanlah Anda menuliskan menuliskan nama-nama orang yang Anda pikir masih membutuhkan pendapatan tambahan. Katakanlah 500.000, menginginkan tambahan 1 juta, menginginkan tambahan 5 juta dan lain sebagainya. Ya. Contohnya anggota keluarga, orang tua, om, tante, sepupu, teman-teman dan kenalan, teman-teman bisnis, teman-teman seprofesi, ya, teman sekolah dan bermain, bekas teman sekolah, tetangga kiri, kanan, dan depan, belakang, orang-orang yang dihormati di sekitar Anda, ketua RT, ketua RW, kepala desa, lurah, camat, dan lain sebagainya, teman-teman orang tua, anak Anda, adik Anda, kakak Anda, orang yang datang pada tempat yang sering Anda kunjungi,
orang-orang yang serius ketemu di acara pesta perkawinan dan lain sebagainya. Ya, itulah daftar nama. Itulah cara mendapatkan daftar nama. Caranya seperti itu. Ya. Dari anggota keluarga, dari orang tua, om, tante, sepupu, kakek, nenek. Ya. Nggak usah dipikirin kakek, nenek. Ya, yang penting kan kita nuliskan daftar nama dulu. Teman-teman kita, teman kenalan kita, teman-teman bisnis, teman-teman profesi kita, teman sekolah dan bermain, bekas teman sekolah dulu, tetangga kiri, kanan, depan, belakang, ya, orang-orang yang dihormati di sekitar Anda, di antaranya ketua RT, ketua RW, kepala desa, lurah, camat dan lain sebagainya. Teman-teman orang tua Anda, anak Anda, adik Anda, kakak Anda, orang yang datang pada tempat yang sering Anda kunjungi, ya, orang-orang yang sering ketemu di acara pesta perkawinan ataupun pesta apa dan lain sebagainya. Banyak sekali. Mudah untuk mendapatkan daftar nama. Ya. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu semuanya. Sudah hampir 1 jam ya. Enggak apa-apa, biar selesai sekalian satu materi, ya. Kita lanjutkan. Anda bisa menuliskan 100 atau lebih nama-nama. Semakin banyak yang Anda bisa tuliskan, semakin besar harapan Anda berhasil di bisnis ini. Ya, paham ya Bapak Ibu semuanya? Kita itu semakin banyak menuliskan daftar nama, semakin kita itu besar kemungkinan ataupun besar harapan Anda akan berhasil di bisnis ini. Katakanlah Anda bisa menuliskan 100 hingga 1000, nah semakin banyak Anda menuliskan daftar nama, kemungkinan besar Anda akan cepat sukses di bisnis ini. Ya. Kemudian tuliskan nama teman Anda yang mempunyai pekerjaan seperti dalam daftar berikut ini, Bapak Ibu semuanya. Ya, tuliskan nama teman Anda yang mempunyai pekerjaan seperti dalam daftar berikut ini. Yang satu, apoteker, banker, kontraktor, akuntan, arsitek, pemilik salon, ya, tukang roti, tukang bengkel, ahli listrik, dokter mata, dokter hewan, dokter gigi, perawat, polisi, tetangga, servis arloji, servis radio ataupun televisi, ahli masak, anggota DPR, pedagang, peternak, petambak, pekebun, petani, pramuniaga, pemilik restoran, nursery, penjual buah, penjual tanaman, wartawan, pengacara, pemain sandiwara, prajurit, seniman, pegawai bank, guru musik, guru olahraga, penyanyi, bintang film, pemangkas rambut, MC, pilot, teman arisan, penjahit, orang tua, teman anak, ibu rumah tangga, resepsionis, konsultan, pemilik toko, penerbit, dosen, sarjana, anggota Dharma Wanita, pengurus posyandu, wasit, kiper, pembalap, olahragawan, penasehat, panitera, penceramah, ahli pijat, bidan, aktivis lingkungan, programmer, penyiar, pemandu wisata, pelawak, RT, RW, dukuh, lurah, camat, bupati, gubernur, tukang pegawai pos, pegawai negeri di administrasi kepegawaian negara, BKKBN, transmigrasi, BPPT, Bappenas, Batam, Bulog, Bank Indonesia, BPK, Biro Pusat Statistik, Lembaga Penelitian, Taman Pangan, Depdagri, Dep Kehutanan, Dep Kehakiman, Dep Kesehatan, Dep Keuangan, Dep Pertanian, Dep Perikanan dan Kelautan, Departemen Sosial, Departemen PU, Departemen Diknas, Departemen Koperasi, Dep Pengeluaran,
luar negeri, di bidang agama, di bidang perindustrian, di pertambangan dan energi, pegawai PLN, pegawai Telkom. Nah, itulah orang-orang yang mempunyai kegiatan di situ. Anda bisa tuliskan di daftar nama. Nah, Anda bisa senantiasa menambah nama-nama baru. Sekali lagi, daftar nama ini adalah titik permulaan yang penting untuk memulai bisnis ini. Kalau setiap orang seperti itu, gambaran potensi pelipat gandanya untuk di bisnis ini sebagai berikut, Bapak Ibu semuanya. 1 kali 50 kali 50 sama dengan 6.500 kalikan 50 sama dengan 125.000 dan seterusnya. Ya. Bagaimana Bapak Ibu semuanya? Bisa diterima? Masih tetap 4 orang yang ada di kelas. Dengan 4 orang ini nanti akan melahirkan menjadi 4 miliar distributor inti. Kita tidak usah mikirin orang-orang yang tidak serius. Yang kita pikirin adalah orang-orang yang serius saja. Baik Bapak Ibu semuanya, kita lanjutkan. Anda membutuhkan minimal 100 nama dalam daftar nama Anda. Kembangkan menjadi 200 nama, bahkan 500 nama. Kemudian tuliskan di samping nama-nama tersebut pekerjaan ataupun latar belakang serta alamat nomor teleponnya. Ya, seperti tadi sudah kita tunjukkan di buku kerja. Dari daftar nama tersebut buatlah lajur kolom dan tulislah lajur-lajur di samping kanannya secara berurutan kriteria sebagai berikut. Contohnya tadi ya sudah kita tunjukkan tadi. Mana tadi? Nah, ini di sini. Nah. Baik, mohon maaf. Ya, di kolom sini nomor telepon, kemudian di lajur di samping kanan secara berurutan kriteria berikut. F itu fleksibel ya. Tandai F, ini ada tanda F. Nanti kalau menurut penilaian Anda orang ini fleksibel, nah, kamu centang. Orang yang mudah bergaul dengan orang lain, memiliki relasi luas, fleksibel dengan waktu, fleksibel ataupun suka belajar atau mudah diajari, senang belajar dan hal-hal yang baru. Kemudian lagi huruf D ataupun dinamis. Nah, dia memiliki mobilitas tinggi sehingga memiliki relasi luas di berbagai daerah, memiliki wibawa, memiliki pengaruh terhadap lingkungannya. Kemudian huruf A, ambisius, yaitu orang yang memiliki kemauan keras untuk maju, beretika, bekerja keras, ya, beretika dan bekerja keras. Nah, itulah 3 huruf mewakili, yaitu F, D, A atau A, D, F, yaitu A ambisius, D dinamis, F adalah fleksibel. Ya, paham ya Bapak Ibu semuanya? Kita lanjutkan. Ya, membuat penilaian. Buatlah penilaian antara 5 sampai 10 dari setiap daftar nama Anda. Untuk apa? Untuk menentukan skala prioritas Anda. Setelah Anda
mereview daftar nama dan memberi nilai, maka Anda dapat menganalisa untuk menentukan prioritas daftar nama Anda tadi. Ya. Nilai yang 5 sampai 6. Contohnya, orang-orang yang kurang potensial. Golongan ini dapat Anda gunakan sebagai latihan mempraktekkan dalam langkah-langkah sponsoring itu Anda untuk belajar untuk mensponsori orang. Nah, yaitu meminjamkan paket info, ya, meminjamkan paket info. Ini ada enggak? Oh, ada ini. Nah, kita harus modal paket info, Bapak Ibu semuanya. Inilah nanti yang akan mewakili kita, mewakili kerja kita, memudahkan kinerja kita. Cukup dengan paket informasi seperti ini, ya, seperti ini, Bapak Ibu semuanya. Inilah alat Anda, inilah alat kita yang akan membantu kita semuanya, akan memudahkan kita semuanya. Contohnya, kita itu belum bisa presentasi, belum bisa menjelaskan secara tuntas dari A sampai Z tentang bisnis yang kita jalani. Biarlah buku ini yang akan bekerja. Setelah Bapak Ibu semuanya meminjamkan buku ini, Anda ataupun Bapak Ibu semuanya tinggal ngapain aja, buku ini sudah akan bekerja dengan sendirinya, akan presentasi sendiri, nanti akan memberikan hasil kepada Anda. Ya. Nilai yang 7 sampai 8. Orang-orang dalam golongan ini adalah dapat Anda lakukan proses sponsorisasi setelah Anda memiliki jam terbang yang cukup, sehingga Anda memiliki pengalaman yang memadai untuk mengundang, mempresentasikan dan pull up-nya. Ya, Bapak Ibu semuanya, yang pertama tadi, golongan ataupun nilai Anda, menurut nilai Anda, nilainya 5 sampai 6. Orang-orang yang kurang potensial itu Anda gunakan untuk latihan, ajang latihan Anda untuk memberikan sponsor, untuk presentasi, untuk menjelaskan. Nah, itu Anda latihannya di situ. Nah, nanti kalau Anda semakin belajar presentasi, ketemu orang, lah semakin Anda keberanian, cara presentasi itu nanti akan meningkat setelah Anda berulang kali belajar dari nama-nama orang-orang yang dikatakan tidak potensial ataupun kurang potensial. Nah, disitulah nama-nama yang Anda buat ajang latihan untuk presentasi, untuk menjelaskan sebuah bisnis. Nah, kemudian yang urutan ataupun yang nilai 7 sampai 8, itulah orang-orang dalam golongan ini dapat Anda lakukan proses presentasi ataupun sponsorisasi setelah Anda memiliki jam terbang yang cukup, sehingga Anda memiliki pengalaman yang memadai untuk mengundang presentasi dan pull up. Ya, ini jelas ya Bapak Ibu semuanya. Jadi ini kalau Anda itu sudah meningkat kualitas diri, keberanian, cara presentasi, cara penjelasan, barulah Anda lakukan di nilai yang 7 sampai 8. Kemudian yang ketiga, nilai 9 sampai 10. Orang-orang yang mempunyai potensi yang tinggi, dengan golongan ini Anda memerlukan kesabaran dan pantang menyerah dalam menghadapinya. Libatkanlah upline Anda dan jalankanlah edifikasi dengan efektif. Jika Anda telah memiliki kepercayaan diri yang tinggi, Anda tidak perlu menunggu upline Anda lagi. Ya, Bapak Ibu semuanya, yang nilai 9 sampai 10 ini orang-orang katakanlah di atas kita, orang-orang yang sangat potensial. Anda butuh kesabaran dan perlu kerja yang serius, pantang menyerah dalam menghadapinya.
Kalau memang Bapak Ibu semuanya katakanlah belum mampu menghadapi orang yang tipe ini, Bapak Ibu semuanya bisa melibatkan upline Anda. Biarlah yang presentasi menjelaskan adalah upline Anda. Jikalau Anda ataupun Bapak Ibu semuanya sudah mampu, ya tidak menunggu upline Anda kerjakan. Yang penting Anda bisa memberikan presentasi yang benar. Makanya perlu kita mengajak orang-orang untuk masuk di bisnis ini perlu dengan cara yang benar, pengetahuan atau pemahaman yang benar juga. Jadi nanti begitu masuk di lingkup bisnis ini, orang itu sudah akan jalan sendiri. Syukur-syukur orang yang Anda temui, yang Anda prospek itu sponsoring up ataupun di atas kita. Wah, itu begitu tahu kita sudah nggak ngapa-ngapain aja, begituan sudah dia akan lari dengan sendirinya. Akan tetapi kalau kita memasukkan orang asal-asalan, Anda pastinya akan kecewa. Karena apa? Sudah Anda motivasi, sudah Anda oyak-oyak, sudah Anda berikan ilmu, dia hanya menggekek aja, berdiri di tengah jalan aja, nggak akan pernah berkutik. Ya, dikasih pembelajaran menengahi, diam aja. Disuruh apalagi ayo tutup poin, diam aja. Ya, itulah orang-orang yang masuknya tidak dengan cara yang benar, dengan pemahaman yang benar. Makanya perlu alat yang namanya buku paket informasi. Inilah alat kita yang canggih, yang sudah memberikan semua penjelasan dari A sampai Z di bisnis ini. Dia akan percaya membaca apa? Ini adalah penghasilan guru besar kita, sudah ada di sini per bulannya, ya. Ini bukti real ya Bapak Ibu semuanya, bukti real ini. Jadi penghasilan guru besar kita dicantumkan di sini. Memang sengaja agar membantu membuat ketertarikan orang lain. Oh, ternyata bisnis NASA mudah ya, bisa membuat ekonomi orang itu lebih bagus. Ya, itulah fungsinya alat kerja. Makanya kita butuh yang namanya paket informasi. Contohnya kemarin sudah kita posting di grup, yaitu bisa di-download paket informasi itu yang lama, tapi itu bentuk bisa dikirimkan. Katakanlah Bapak Ibu semuanya mempunyai prospek luar kota, luar pulau, bisa dikirimkan via WA, biar presentasi sendiri, baca sendiri via WA. Kalau memang dia potensial, semangat untuk bisnis, dia akan membaca dari awal hingga akhir. Tapi kalau dia tidak serius, paling banyak alasan. Aduh, belum ada waktu, belum tak buka. Wah, HP ku nggak bisa untuk membuka itu aplikasi itu. Wah, banyak alasannya. Ya, hal seperti itu ya tetap kita lakukan aja demi untuk pembelajaran kita, untuk latihan di awal. Ya, baik Bapak Ibu semuanya, kita lanjutkan. Kemudian konsultasikan daftar nama Anda kepada sponsor ataupun upline Anda yang aktif, ya, bukan asal sponsor. Ya, pada saat home meeting pertama di rumah, sebaiknya Anda mengundang orang-orang dalam golongan nilai 7 sampai 8 pada skala prioritas Anda, ya, skala prioritas Anda tadi, kecuali jika upline Anda menyarankan langsung mengundang daftar nama dalam skala prioritas nilai 9 sampai 10. Kita ulangi biar lebih jelas. Konsultasikan daftar nama tadi, ya,
daftar nama Anda tadi. Kepada siapa? Kepada sponsor ataupun upline Anda yang aktif, ya. Pada saat home meeting ataupun home sharing, ya, pertama di rumah sebaiknya Bapak Ibu semuanya, pada saat Bapak Ibu semuanya menyelenggarakan home meeting di rumah, ya, sebaiknya Anda mengundang upline Anda ataupun mengundang orang-orang yang ini skala prioritasnya ataupun masuk kategori nilai 7 sampai 8 tadi pada skala prioritas Anda, kecuali jika upline Anda untuk menyarankan langsung saja undang daftar nama dalam skala prioritas 9 sampai 10, ya. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu semuanya. Tinggal masih banyak ya. Nanti kalau memang tidak selesai bisa kita sambung, atau mau diselesaikan juga siap, ya. Bagaimana Bapak Ibu semuanya, apakah masih siap, ya, untuk melanjutkan pembelajaran? Karena sudah 1 jam, apa kita sampai di sini? Lain waktu kita lanjutkan untuk materi ini biar tidak menyita waktu banyak, ya Bapak Ibu semuanya. Karenanya ini butuh waktu yang panjang penjelasan ini biar lebih paham, ya. Baik Bapak Ibu semuanya, ya mungkin itu saja karena saya lihat kayaknya kita lihat coba. Ya, ini tadi. Oke, Mbak Siti Munawarah siap. Nah, suara hilang terus. Wah, suara hilang itu jaringannya Mbak Ani Nuraini, ya. Jaringan Mbak Ani Nuraini. Nah, makanya usahakan besok mencari tempat lokasi yang bagus agar mengikuti NDO Anda lancar, tidak kacau, tidak terganggu, jadi pikiran kita bisa fokus, tidak memikirkan kok hilang-hilang terus, ketinggalan materinya dan lain sebagainya, ya. Kalau sudah punya niat pasti akan muncul, Pak. Ya benar, ya betul, ya. Kemudian ya betul toh Mbak, kalau kita itu menyponsori orang yang prioritasnya itu tidak ada niatan, tidak ada dasar dari diri kita itu yakin, yaitu tadi, ataupun kita memberikan informasi hanya sepotong-sepotong, memasukkan orang dengan tidak sempurna, dengan informasi yang tuntas, yaitu tadi akan berhenti di tengah jalan. Katakanlah hanya melihat, wah gabung NASA, ketoknya kelihatannya bagus nih, jualannya laris-laris. Nah, itu juga belum masuk kategori serius. Nanti kadangkala nanti masih banyak down. Dikala sudah mencoba menjual, belum ada produk yang laku, belum bisa closing, dia semakin menurun semangatnya, menurun, lama-lama menghilang. Nah, kalau dengan cara kita memberikan pemahaman cara yang benar sampai tuntas, presentasinya lengkap,
memasukkan dengan benar, insya Allah akan menjadi distributor inti, dan kita tidak akan merasa rasanya yos campur aduk lah. Pasti teman-teman sudah merasakan ya, sudah merasakan mempunyai mitra yang seperti itu. Nah, kayak Mbak Siti berarti sudah merasakan, Pak Bambang ya. Baik, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan pada siang hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan pada kesempatan ini bermanfaat buat kita semuanya ya. Dan apabila dianggap tidak bermanfaat ya diabaikan aja. Kalau memang bermanfaat dan biar paham, nanti diputar ulang agar lebih paham. Itu bukti bahwa Anda distributor inti, berani memutar ulang. Seperti tadi malam saya memutar live itu sampai jam 2 kalau enggak jam 3, mengulang pas siaran langsung bersama Mbak Siti Rohani. Jadi sampai jam 2 atau jam 3 saya masih menyetel videonya, saya masih mengulang. Itu cara saya belajar seperti itu. Jadi saya nggak kenal lelah, nggak kenal waktu. Yang penting kalau yang terlintas di pikiran saya mau memikirkan apa, ya harus kita lakukan. Nah, seperti itu. Baik Bapak Ibu semuanya, tidak perlu panjang lebar, kita akhiri dan selamat beraktivitas. Semoga hasilnya lebih bagus. Sampai jumpa di besok jam 8 sampai selesai acara NDU online. Bagi Anda yang sudah serius mendaftar menjadi peserta NDU online, kami doakan Anda akan cepat naik peringkatnya, akan cepat stokis, akan cepat diamond director. Karena Anda adalah orang-orang yang terpilih, Anda adalah orang-orang yang distributor inti. Sampai jumpa besok. Jangan lupa tepat waktu, usahakan jangan keluar masuk agar tidak ketinggalan materinya. Sebelum dimulai acara siapkan hal sesuatunya, ya buku tulis, ya minumnya usaha sendiri ya. Panitia tidak menyiapkan karena kesulitan untuk mengirimkannya, nyamiannya. Dengan langkah awal kita menyelenggarakan acara secara online. Semoga bermanfaat, dan apabila nanti situasi dan kondisi sudah membaik, insya Allah kita bisa ketemu secara langsung dan nanti bisa melakukan ataupun menjalankan acara yang selanjutnya secara offline. Jadi kita bisa bertatap muka, bisa berjabat tangan ya. Doa kita sama-sama semoga situasi dan kondisi segera membaik, rezeki kita lancar, kita selalu diberi kesehatan. Amin. Kita akhiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan go Crown Diamond Director. Terima kasih.